Cek cek. Oke. Ini udah video selanjutnya. Nah, apalagi yang sangat penting. Nah, ini struktur penulisan program. Nah, sebenarnya struktur penulisan yang pertama itu judul program, judul atau header, kemudian kedua kamus, dan ketiga algoritma. Nah, header itu maksudnya apa? Gitu kan. Mungkin ada yang nanya header itu maksudnya apa? Eh, taruh sini ya. Nah, header itu adalah bagian teks algoritma yang digunakan untuk tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah adalah program, prosedur, prosedur atau fungsi gitu. Kemudian bagian kamus itu apa? Nah, bagian kamus ini tempat pendefinisian pendefinisian ya udah pendefinisian nama tipe. Nanti lo akan belajar ini nama tipe apa, konstanta itu apa, variabel itu apa, kemudian da, variabel dan lain-lain lah ya, banyak lah pokoknya. Kemudian deklarasi. Nah, kamus atau deklarasi udah ya. Terus yang ketiga algoritma. Nah, ini algoritma itu bagian inti dari satu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Nah, itu penjelasan dari buku sih agak aneh sebenarnya. Eh, langsung lihat aja ya contohnya. Misalnya gue udah buat beberapa program di sini. Mungkin ada yang bisa. Mungkin inilah latihan. Nah, nah ini apa ini? Ini headernya kan, program kerja gitu kan. Kemudian yang ini ke bawah ini kan penulisan variabel ini. Ini merupakan apa tadi? Ayo, ini kamusnya kan, kamus. Kemudian yang ini nih, mulai dari begin end itu sebenarnya adalah apa yo? Dari begin sampai end. Tadi algoritmanya kan. Ini berisi instruksi-instruksi yang akan dijalankan untuk menyelesaikan program gitu. Bisa ya? Kemudian ini salah ini. Nah, kemudian yang penting lagi itu nah, penyajian algoritma. Yang penting lagi nih penyajian algoritma. Nah, penyajian algoritma itu ada tiga. Yang pertama bahasa. Gue lebih nanya sih bilang bahasa manusia ya. Bahasa manusia itu biasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian ada yang disajikan dalam pseudocode. Nah, pseudocode ini apa nanti dijelasin. Pseudocode itu kayak gimana. Kemudian yang ketiga itu flow chart. Nah, bahasa manusia kan tadi udah jelas ya, yang dipakai bahasa umum itu. Dibilang-bilang misalnya kayak gini. Membuat tiga rata-rata bilangan kan. Menghitung tiga rata-rata bilangan. Kalau misalnya pakai bahasa manusia kan pertama kita bilang baca bilangan A, B, C gitu. Kemudian yang kedua jumlahkan ketiga bilangan itu kan. Terus yang ketiga ngapain? Bagi dengan tiga, maksudnya bagi jumlah dengan tiga, kan ada tiga bilangan kan. Yang keempat tuliskan hasilnya. Nah kayak gitu kalau misalnya bahasa manusia. Nah kalau pseudocode yang kayak gimana? Nah ini pseudocode nih penyajian algoritma. Coy. Nah pseudocode itu terstruktur gitu, tapi masih kayak dalam bahasa pemrograman sih. Pseudo apa artinya? Semu ya. Itulah. Nah misalnya kayak gini. Pseudocode itu input A, B, input A, B, C.
Kemudian yang kedua, jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang ketiga, area rata sama dengan JML dibagi 3. Kemudian yang keempat, outputnya outputnya itu output adalah area rata yang di atas kan. Nah gitu kalau pseudocode. Nah yang terakhir ini flowchart ini kayak gimana, sebenarnya lu bisa cari aja sih sendiri di Google. Nah ini gua udah buka Google, misalnya kita tulis di sini flowchart, teteng teteng teteng. Nah ini buka gambarnya aja. Nah gini nih, kalau misalnya mau buat lampu menyala kayak gini, lampu doesn't work, kenapa gitu, jika yes, jika no, ini namanya pembagian kondisi nanti, pemilihan kondisi. Nah ini sebenarnya lihat gambar. Nah ini ada lambang-lambangnya, sebenarnya hafalin sih lambang-lambangnya maksudnya apa. Nah, ini terminator apa, ini proses apa, decision apa, delay, data, dokumen, multiple dokumen gitu. Ini lo bisa pelajari sendiri ya, dibaca-baca sendiri ntar bisa. Nah yang kayak contohnya tadi sih, mana contohnya, ntar ya. Nah kayak gini sih contoh-contohnya, lihat gambar. Jika ingin mengirim email, apakah may order read it, yes or no. Nah, are you a terrorist, yes or no. Nah, kayak gitu kan, aneh ya pokoknya. Don't encrypt your email. Nah itu, nah ntar bisa dipelajari sendiri tuh flowchart itu kayak gimana ya. Yang penting nanti tahu yang mana lambang proses, yang mana lambang input, yang mana lambang output gitu kan. Lama-lamanya terus diapalin. Sebenarnya agak bingung juga sih, tapi sangat membantu flowchart dalam membuat program biar nanti nggak bingung pas mau nulis programnya kayak gimana. Kemudian struktur, yang ini terakhir sih untuk materi. Struktur dasar algoritma. Pertama itu struktur runtunan, hasilnya sequence proses, maksudnya pembacanya itu runtut nanti itu programnya. Kemudian ada struktur pemilihan, ini ada namanya struktur pemilihan. Dan yang ketiga itu struktur pengulangan. Nah ini yang akan dipakai dalam algoritma struktur ini, pengulangan apalagi. Yang ini bahasa Inggrisnya, ini kalau bahasa Inggris ya runtut apa, sequence. Ini apa kalau pemilihan, apa, selection. Kemudian ini apa, pengulangan, iterasi kan, iteration gitu, iteration proses. Nah udah 8 menit, mungkin itu aja dari gue.